Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mbak di sini. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan ada keperluan apa Bu datang ke sini? Perkenalkan, nama saya Nabila Nafasa. Saya datang ke sini dengan keperluan ingin konseling, Bu. Kak Ibu sebelumnya pernah konseling? Belum pernah, Bu. Dan tahu nggak konseling itu apa? Belum tahu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konseling. Konseling itu adalah pertemuan antara saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli untuk bertatap muka dan memecahkan masalah atas yang Anda ceritakan. Kira-kira itu sudah paham belum dengan arti konseling? Ya, Bu. Bu datang ke sini dengan kemauan sendiri apa ada informasi dari orang lain? Dengan kemauan sendiri, Bu. Melaksanakan konseling ini dengan sukarela dan bertanggung jawab. Iya, Bu. Kira-kira Ibu boleh ceritakan nggak masalah apa yang Ibu alami selama ini? Baik, Bu. Boleh saya mulai, Bu. Kelihatannya Ibu lagi banyak pikiran ya Bu, dari raut mukanya Iya, kelihatan. Bu. Saya lagi banyak pikiran. Baik. Kira-kira boleh diceritakan nggak masalahnya yang Ibu alami itu apa saja? Sebenarnya saya banyak pikiran itu gara-gara saya belum dapat kerja, Bu, belakangan ini. Udah beberapa bulan saya apply ke perusahaan tapi saya nggak dapat kerja. Kira-kira sudah berapa perusahaan yang Ibu apply? Udah banyak sih, Bu. Tapi udah dapet kayak interviewnya nggak? Sempat, Bu, interview tapi saya ketolak, Bu. Pas saya interview kata HRD-nya tuh dia mencari kandidat yang berpengalaman, sedangkan saya punya pengalaman di bidang lain, Bu. Bidang apa yang kira-kira kamu kuasai memang Bu? Saya pengalaman kerja sebelumnya sih di industri, Bu. Jadi di bidang yang sekarang di perusahaan yang saya mau interview masuk ini itu nggak bisa karena nggak relevan sama pengalaman saya sebelumnya. Emang di tempat lama kamu bekerja berapa lama bertahannya? Pengalaman saya bekerja saya cuma 1 tahun sih, Bu, di perusahaan sebelumnya. Itu cukup lama juga sih. Seharusnya emang kamu nggak mau nyari tempat-tempat industri kayak tempat lama kerja kamu? Enggak sih, Bu, saya mau naikin skill saya, skill komputer, skill saya aja sama banyak pengalaman karena saya kan saat ini lagi melanjutkan studi ya, Bu. Jadi biar relevan sama studi saya. Jadi saya cari yang perusahaannya kantoran di sini. Memang studi yang kamu jalani itu studi apa? Saya ambil jurusan sastra sih, Bu, sastra Inggris. Kamu nggak ingin ikut kayak les-les tentang komputer biar dapat sertifikat? Kalau les saya belum kepikiran sih, Bu, karena saya kan sekarang lagi cari kerja karena saya butuh uang ya, Bu. Saya les belum ada dananya, Bu. Kira-kira kamu pernah diskusiin nggak ke orang tua kamu untuk kayak ikut pelatihan? Belum sih, Bu, kalau misalnya untuk diskusi. Tapi saya emang ada niatan mau ikut kursus buat nambah skill saya sih, Bu, kursus atau pelatihan gitu.
Selama kamu istilahnya tidak bekerja, rutinitas apa sih yang sering kamu lakukan setiap hari? Tiap hari paling saya di rumah cuma kuliah, sama saya ada pekerjaan freelance sih Bu, paling freelance aja. Dari penghasilan freelance, apa kira-kira cukup gak buat kebutuhan hidup kamu? Kalau dari freelance sih nggak cukup Bu, karena kan saya freelance-nya tuh jarang ya Bu, kayak pendapatannya tuh per bulan, tapi nggak setiap bulannya banget, jadi nggak tentu sih Bu berapa bulan sekali pendapatannya. Contoh freelance yang kamu ambil itu kayak gimana? Saya garap air sih Bu. Saya biasanya trading aja sih Bu, jadi kan itu dia nggak bisa dimasukin ke dalam penghasilan utama ya Bu. Tapi udah kelihatan gak sih hasilnya dari freelance itu? Hasilnya kelihatan aja Bu. Sama ada gak sih kayak sudah nih untuk membagi waktu pas kamu kerja, kan kamu juga menjalani kuliah, cara bagi waktu kamu gimana sih? Cara bagi waktunya, saya kuliahnya kan fleksibel ya Bu ya, jadi nggak ngeganggu kerjaan juga sih, tapi sebisa mungkin saya bagi waktu buat main itu sedikit mungkin, jadi saya bisa ngerjain tugas-tugas saya biar nggak semakin banyak gitu Bu, jadi saya nggak dikejar-kejar sama tugas. Ada gak sih kayak solusi kamu agar gimana ya cara cari kerja yang baik? Buat saat ini belum ada sih Bu, karena selama ini saya apply, saya juga udah berusaha sebisa mungkin, tapi saya belum dapat hasil gitu, belum kelihatan. Coba kamu ikut kayak seminar, pelatihan gitu biar dapat sertifikat, dapat nambah skill kamu, biar jadi nilai plus aja buat daftar di CV kamu. Ini sih Bu, ya boleh sih, nanti saya coba. Kira-kira kapan ya kamu coba untuk melakukan itu? Secepatnya sih Bu, saya bakalan coba, kan lumayan ya sertifikatnya ya, buat sebagai pengalaman saya pernah mengikuti pelatihan ini. Ada lagi nggak kira-kira masalah yang kamu ingin ceritakan ke saya? Ya paling itu aja sih Bu, saya disuruh lulus kuliah dulu baru bisa apply pekerjaan di zaman sekarang. Tapi kamu kayak misalnya kayak nggak mau jadi retail kayak gitu, udah coba ngelamar belum? Saya udah coba lama sih Bu, tapi kan kebanyakan kalau misalnya di retail sama F&B itu kedepannya kurang menjanjikan ya, karena kan kontraknya per tahun. Emang pendidikan terakhir kamu itu SMA atau SMK ya? Pendidikan saya yang terakhir tuh SMA sih Bu, makanya saya pikir juga karena itu saya nggak bisa dapat pekerjaan, karena saya mengambil jurusan SMA
disarankan buat kuliah ya Bu, jadinya udah relevan aja sih Bu kalau misalnya anak SMA masuk ke dunia kerja. Tapi menurut kamu selama kuliah itu kamu kayak excited gak sih sama jurusan yang kamu ambil? Buat jurusan yang saya ambil, saya kemauan sendiri sih Bu, jadi ya saya harus jalan aja Bu, sesuai kemauan saya, excited. Kamu emang kuliah di mana dan semester berapa? Sekarang sih saya kuliah di Universitas Terbuka Bu, dan saya sekarang udah masuk semester 2. Itu kamu kuliah mengambil jam kayak hari-hari tertentu apa ada yang lain? Enggak sih Bu, saya kuliah ambil full online. Jadi bisa dikerjain setiap hari. Makanya itu Bu, saya pikir kan karena saya baru masuk ke semester 2, kalau misalnya nungguin saya lulus baru cari kerja tuh menurut saya lama sih Bu, karena prioritas saya selalu SMA itu sebenarnya buat kerja, bukan lebih ke pendidikan. Jadi menurut saya lebih prioritas kerja sih bukan pendidikan. Ya saya mengapresiasi buat kamu kuliah mengisi waktu luang, tapi kamu pernah mencoba kayak bisnis online gak sih? Bisnis online buat dijadiin pekerjaan utama gitu Bu maksudnya. Enggak, kayak sampingan aja loh. Sampingan saya belum pernah sih Bu, belum ada pikiran buat bisnis online. Tapi kalau misalnya kamu mau bisnis online, kira-kira bidang apa sih yang kamu akan lakukan, kayak jualan tas, make up? Saya lebih ke barang sih Bu daripada makanan. Kan kalau makanan ada kendala ya Bu, bisa kalau di jalanan, kalau misalnya online ya karena ada nanti kendala makanan basi atau di jalan packagingnya rusak atau gimana, saya lebih prefer ke barang sih kalau online. Tapi saya sebenarnya kalau misalnya buat jualan tuh ada kepikiran buat jualan langsung buat dijadiin penghasilan saya Bu, penghasilan tetap. Tapi saya belum tahu mau jualan apa gitu. Coba dari hasil freelance kamu buat jadi modal bisnis online kan bisa. Ya sih Bu, benar. Tapi saya tuh pengennya jualan offline ya, jadi saya jualan langsung gitu loh Bu. Saya kalau misalnya langsung lebih prefer ke makanan karena saya bisa ngolah sendiri, jadi lebih hemat budget ya. Kalau kira-kira offline itu makanan apa sih yang kamu pengen jual? Saya mau jualan angkringan sih Bu, karena kan saya lihat anak muda gitu ya sekarang lagi hype banget nih makan angkringan, terus karena juga angkringan terjangkau ya harganya, terus kayak enak aja gitu makannya, ngumpul sama teman-teman gitu. Itu kan anak muda sekarang lagi seneng banget nih namanya nongkrong sih. Saya pengennya, cuma saya tuh punya kendala Bu kalau misalnya jualan. Kendalanya apa tuh kalau boleh tahu? Kendalanya sih di lapak ya Bu, tempatnya tuh saya kalau misalnya mau buka kayak gitu tuh harus yang strategis, jangan yang tempat nggak kelihatan gitu, nggak ramai orang itu. Nanti menurut saya
bakal ngaruh juga sih Bu ke pemasukan saya. Jadi saya masih masih riset riset aja nih buat bukan gimana, terus targetnya siapa gitu. Jadi saya belum ada kepikiran mau buka dalam waktu dekat gitu. Kira-kira ada nggak sih teman kamu yang bisa diajak join buat mengikuti bisnis yang kamu jalan kayak angkringan itu? Temen-temen ada sih Bu. Teman saya kebetulan sering banget nih Bu ngajakin saya bisnis buat jadi penghasilan. Kalau teman saya kan udah punya pekerjaan utama ya Bu, jadi dia mau bisnis buat dijadiin sampingan. Kalau saya kan nggak punya pekerjaan utama tapi saya udah punya sampingan, jadi saya pengennya usaha itu punya usaha sendiri, bukan buat joinan sama temen gitu. Dari siapa tahu dari kamu berjualan bisa jadi kayak pengusaha yang sukses terus membuka lowongan banyak pekerjaan. Ya sih benar, masih ada pikiran gitu Bu, karena masih banyak banyak hal aja sih Bu yang saya pikirin kalau misalnya buat jualan, karena saya temennya dikit, lingkungan lingkungan saya kecil gitu loh Bu, saya nggak punya teman-teman yang banyak buat promosiin jualan-jualan saya. Tapi kamu pernah ikut kayak organisasi gak sih, biar kayak di TV kan suka ada keterangan organisasi kayak gitu. Organisasi saya ikut sih Bu, tapi organisasinya yang cuma organisasi lingkungan rumah aja, bukan yang lingkungan sekolah yang kayak Karang Taruna aja sih Bu paling. Terus langkah kamu untuk ke depannya seperti apa? saya saya bakal mempertimbangkan solusi dari Ibu sih tadi yang berjualan ya. Saya bakal lanjutin itu sih Bu, karena menurut saya oke juga sih jualan buat dijadiin penghasilannya. Tapi yang balik lagi sih Bu, karena kan jualan juga butuh modal ya. Mungkin saya perlu waktu buat buka usaha. Kira-kira cukup gak ya untuk yang kita buat hari ini atas dari arah dan solusi saya yang tadi untuk mengikuti semua seminar, pelatihan, dan berjualan online atau offline? Menurut saya cukup sih Bu. Saya bakal pertimbangin juga buat pelatihan-pelatihan buat ngisi waktu luang saya ya, buat di sekarang ini. Karena menurut saya oke juga sih buat seminar-seminar gratis itu buat nambah wawasan saya ya. Kira-kira ada lagi nggak sih masalah yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Ada sih Bu, sebelumnya saya juga mau ngomong dari mulai dari mana. Coba ibu bisa ceritakan ke saya, tenang saja kok, biar saya bisa menjelaskan, karena saya memegang atas kerahasiaan. Bisa kamu ceritakan lebih detail aja. Jadi sebenarnya gini Bu, saya belakangan itu eh, jadi di belakang belakang ini saya jadi kepikiran sama hubungan ibu saya. Soalnya ibu saya tiba-tiba bilang maksud kamu bisa dijelaskan secara mengenai ya, jadi dia tuh mau nikah lagi Bu sama orang yang saya tuh belum kenal gitu. Jadi saya tuh kepikiran gitu sementara saya tuh
sama bapak saya tuh nggak mau ibunya nyekolahin. Saya paham apa yang kamu rasakan. Ibu kamu pernah ngomong ke keluarga besar kamu juga masalah ini kamu pengen anak? Nah, ada sih Bu, dia kayaknya baru ngomong sama anak-anaknya aja. Tapi saya sebagai anak kan gimana ya bisa kepikiran juga Bu, karena saya nggak mau gitu misalnya punya suami baru, terus saya juga harus adaptasi sama bapak baru gitu. Soalnya saya udah kenal tuh sama bapak saya. Kira-kira bapak kandung kamu itu apa sudah berkeluarga lagi? Belum Bu. Berarti bapak kamu masih sendiri ya? Kira-kira kamu di rumah berapa bersaudara? Saya sudah bersaudara Bu. Apakah kamu sudah pernah menanyakan alasan ibu kamu ingin menikah lagi? Kalau buat alasan sih saya belum ya Bu, karena saya pikir sih baik-baik aja kan, sendiri gitu kan, sama kayak bapak saya, karena saya ngeliat bapak saya juga dia kan kayak sih gitu yang dari saya. Kalau saya boleh tahu, kamu anak berapa dari bersaudara? Saya anak pertama Bu. Kan kemarin kamu bilang sudah mencari kerja, berarti penghasilan kamu dari freelance doang apa cukup ya sih buat memenuhi kebutuhan keluarga begitu? Saya sih jujur kalau misalnya freelance itu enggak ya Bu, soalnya kan kita kadang kadang ya, jadi kayak saya kadang ngasih kadang enggak gitu. Saya juga yang penting tuh memenuhi kebutuhan diri saya sendiri sih Bu, yang penting nggak minta ke ibu saya. Tapi selama di rumah ibu kamu pernah kayak ngeluh gak sih buat ekonomi di keluarga kayak nyekolahin adik kamu? Kan adik kamu kelas berapa kalau saya boleh tahu? Adik saya kelas satu masih SMP, satu SD Bu, kelas 6. Wah itu pasti masih banyak keperluan sekali ya. Ya Bu, kalau dipikir-pikir. Tapi kondisi ekonomi keluarga kamu gimana semenjak ibu kamu dan bapak kamu berpisah? Kalau keluarga saya bisa dibilang masih kurang sih Bu, karena yang dia cuma saya yang Bu, tapi sementara saya masih belum dapat kerja gitu. Saya juga bingung sih Bu. Tapi selama adik kamu sekolah ada kayak bantuan-bantuan seperti kartu Jakarta Pintar atau enggak? Enggak Bu, soalnya kita kita tuh nggak lolos di tahap Kalau ya. 100%. Jadi gimana tuh kalau misalkan kayak adik kamu minta beli kayak seragam baru sama sepatu baru, kalau misalnya ibu kamu lagi nggak ada uang, reaksi kamu gimana? Saya sebisa mungkin kalau misalnya saya ada teman, memang kondisi saya belum bekerja sekarang ya, jadi saya juga nggak bisa ngurus sih Bu. Tapi adik kamu pernah kayak minta alat-alat sekolah ke kamu gak sih? Nah Bu, kalau misalnya kayak sekolah ini kan hitung murah ya, masih saya masih sanggup lalu. Pas sama ibu kamu dan bapak kamu berpisah, bapak kamu kayak uang bulanan gak sih buat kayak kamu sama adik kamu? Kalau buat bulanan sih dia nggak bisa ya Bu, maksudnya soalnya kan bapak saya bapak kandung saya kan nggak kerja ya, jadi kalau misalnya dia ada dikasih
nggak yang setiap bulan gitu Bu. Berarti kerjanya serabutan ya. Iya Bu. Tuh, sama ini ibu kamu pernah nggak sih kayak ngenalin calon bapak tiri kamu ke kamu sama adik-adik kamu? Kalau secara sih itu enggak Bu. Makanya saya kaget ya jadi kepikiran karena itu kayak gimana. Saya pikir tuh selama ini dia datang tuh ya cuma temen saya aja gitu dengan temen. Tapi dalam bapak kamu itu pernah kayak ngajak kamu ngobrol gak sih atau kamu dia datang cuma mungkin di kamar doang? Kalau dia datang saya nggak pernah ngobrol Bu. Soalnya saya masuk ke kamar aja. Saya udah soalnya saya kan saya juga punya urusan ya Bu. Jadi saya pikir kayak emang temen jadi butuh waktu buat ngobrol gitu. Gitu. Tapi selama kamu juga kerja, kamu ngerasa nggak sih kayak jadi pelangsing keluarga di keluarga kamu sejak bapak kamu dan ibu kamu cerai? Jelas sih Bu, karena saya pikirannya buat bantu ibu saya aja sih sama adik-adik ya lulus sekolah. Tapi ibu kamu pernah kayak bilang yang kesepian nggak sih? Nggak ada teman buat ngobrol? Selama ini kayak dia baik-baik aja sih. Yang saya tadi bilang Tapi kamu kayak ada waktu nggak sih sama ibu kamu buat kayak healing, pertemuan, kalau buat kayak gitu nggak ada sih Bu, karena eh, bisa dibilang kan keluarga kita finansialnya kurang stabil ya Bu, daripada buat jalan-jalan pergi keluar gitu bareng-bareng, mendingan buat dipakai buat biayain adik saya sekolah. berarti kayaknya kemungkinan ibu kamu ingin menikah tuh dari segi ekonominya kurang ya. Mungkin dia ingin mencari sosok buat kayak memperbaiki perekonomian di keluarga kamu, buat sekolah adik kamu. Terus kayak misalkan nanti kan kamu pasti nikah kayak nggak sendiri, mungkin dia butuh teman untuk buat cerita, buat kayak di rumah berdua. Ya sih Bu, kayaknya benar kayak gitu. Cuma menurut saya karena rasa berat di saya tuh karena saya belum kenal sama suaminya, saya kira ini baik apa enggak. Kemungkinan bisa ketemu ngobrolin nanti sama kamu lebih detailnya alasannya kenapa, terus kamu juga bisa nanya tuh ke calon bapak tiri kamu alasannya kenapa juga, sama kayak buat nyuruh ibu kamu buat ngalamin ke keluarga besar juga biar gak salah paham gitu. Ada lagi nggak masalah yang kamu ceritakan ke saya? Kayaknya enggak ada sih Bu. Bagaimana sih perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Jadi saya merasa lebih lega aja sih Bu, perasaan saya karena biasanya cuma nyakitin aja Bu, kan mungkin juga nggak ada cerita. Saya merasa lebih lega aja. Baik, kalau seperti itu saya senang membantu kamu dalam menyelesaikan masalah ini. Kamu ingin melanjutkan konseling ini atau tidak? Apa udah cukup? Menurut saya cukup sih Bu buat saat ini. Baik, terima kasih ya Bu sudah melakukan konseling dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih.
kasih juga ya Bu dari saya ada saran dari Ibu coba terapkan buat hari ini buat permasalahan saya juga udah nanya solusi dari masalah saya kan. Saya udah dapat saran dari Ibu, saya rasa udah Baik Ibu, saya rasa itu juga sudah sangat cukup ya Bu. Semoga bisa Ibu lakukan dengan baik. makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan ya Bu.